Oke, dalam kasus Vina ini adalah sebuah kasus yang viral, meledak viral dan terkenal bukan hanya di masyarakat Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Nah, dengan adanya kasus viralnya si Vina Cirebon ini, semua itu ingin cari panggung. Ini bukan hanya dari kalangan-kalangan YouTuber, Facebooker, TikToker, dan lain-lain, ataupun kreator-kreator kecil. Bahkan sampai artis pun semua ingin cari panggung. Terutama ini adalah ajang besar ya, ajang besar untuk para pengacara-pengacara yang kondang-kondang ya, contohnya seperti misalkan Hotman Paris. Tapi Hotman Paris hanya mengomentari di belakang, belum terjun secara langsung untuk kasus Vina ini. Oke, dan ini dimanfaatkan oleh ya mereka, termasuk public figure juga, mereka ingin cari panggung dari kasus ini. Contohnya Nikita Mirzani. Apa coba kepentingannya si Nikita Mirzani ini untuk menjatuhkan si Peggy Setiawan yang ditersangkakan kemarin tapi bebas, atau diduga sebagai tersangka pelakunya tapi ternyata tidak terbukti dan kini sudah dibebaskan. Dan setelah bebas di framing lagi oleh mereka agar kasus ini terus semakin ramai. Jadi kasus ini nggak akan ada akhirnya nih nanti, karena banyak sekali penggiat media sosial yang selalu memframing tentang kasus ini agar tidak mudah redup. Karena apa? Ini adalah peluang bagi mereka para kreator untuk mendapatkan uang dari media sosial. Contohnya, saya sendiri tidak memungkiri, contohnya saya sendiri ikut-ikutan nih mengkomentari tentang mereka, ujung-ujungnya apa ya, dolar. Ujung-ujungnya dolar. Tapi mereka yang bekerja dengan serius di depan, itu mereka sangat beresiko dan sangat berbahaya. Karena apa? Ini ada tiga sisi, ada tiga kubu yang mungkin bertentangan. Yang satu mempercayai bahwa itu adalah kecelakaan tunggal murni. Nah, satu kubu lagi mempercayai tentang itu adalah kasus pembunuhan dan pemerkaos. Yang satunya adalah kubu pengacau. Kubu pengacau itu apa? Kubu pengacau itu seperti Ibu Widya, Nikita Mirzani, dan kawan-kawannya yang lain. Itulah kubu pengacau. Dia berkoar-koar di media sosial, seakan-akan, seolah-olah mereka itu tahu segalanya, tapi tidak mau turun langsung ke lapangan. Nah, sedangkan yang turun ke lapangan, mereka itu mencari fakta dan bukti-bukti nyata. Seperti contoh misalkan Pak Deddy Mulyadi. Dari awal kasus hingga saat ini, Pak Deddy Mulyadi terjun dan membantu kepada mereka, termasuk para tersangka ya. Tersangka yang sudah ada di dalam bui, dan yang kemarin terakhir yaitu Peggy yang ditersangkakan tapi tidak terbukti. Itu tidak lepas dari peran Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi menelusuri dari bukti-bukti dan saksi-saksi dari lokasi kejadian, hingga saat ini Pak Deddy pun masih terjun dalam kasus ini. Namun ada satu orang yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi, dan seolah-olah orang itu tahu segalanya tapi tidak mau turun. Ya sekarang ini, kalau Ibu Widya itu misalkan tahu tentang segalanya, tentang kasus ini, bahkan tahu pelakunya siapa, kasus ini kasus apa, kenapa hanya ngomong di media sosial? Terjun langsung, kasih tahu itu pelakunya, pasti diselidiki sama polisi. Misalkan Ibu Widya mengatakan ini adalah semua udah direkayasa oleh Rudiana, tuh terjun langsung, kasih buktinya kepada penyidik. Kasih buktinya. Kalau misalkan nggak berani menemui penyidik, kasih ke timnya Pak Deddy Mulyadi atau timnya siapa yang memang bekerja di situ secara langsung di lapangan. Jangan cuma ngomong di media sosial, menggiring opini publik untuk
mengikuti ilmu cocok loginya Ibu Widya. Karena apa? Ibu Widya ini menggunakan ilmu cocok logi. Apa yang cocok di pikiran itu yang diungkapkan. Tapi selama ini banyak yang nggak terbukti. Apa yang dikatakan Ibu Widya ini banyak yang nggak terbukti. Contohnya kemarin, ini satu contoh aja, Ibu Widya mengatakan bahwa hakim yang kemarin itu masih saudaranya Pak Rudiana. Ternyata bukan kan? Karena apa? Sebelum persidangan Ibu Widya mempunyai kekhawatiran si Peggy ini nggak bisa bebas karena apa? Dari atas ataupun dari kepolisian menghadirkan si hakim kemarin itu, menghadirkan bahwa si hakim itu nanti dikhawatirkan, yang dihadirkan itu adalah salah satu dari kerabatnya Bapak Rudiana untuk melindungi Bapak Rudiana. Tapi ternyata enggak kan, beda, tidak ada sangkut pautnya dengan Rudiana si hakim yang kemarin. Banyak sekali kejanggalan yang dikatakan oleh siapa tadi, Ibu Widya itu banyak kejanggalan. Tapi netizen apa? Mendewakan dia karena apa? Dari awal sudah terlanjur dia percaya sama ilmu cocok loginya Ibu Widya. Ibu Widya itu bisa ngomong seperti itu, dia mengamati. Ibu Widya mengamati dari video-video yang sudah beredar lebih dulu. Contoh, misalkan si KDM membuat video hari ini, pagi ini membuat video, misalkan si KDM menemukan satu saksi ini sebagai contoh ya, cerita sebagai contoh, si Dedek. Nah, setelah si Ibu Widya ini melihat si videonya KDM, Ibu Widya ini berusaha untuk mengkomentari tentang apa yang diungkapkan si Dedek dalam video Deddy Mulyadi. Karena setiap kreator itu pasti tidak bisa 100% rapih, serapih-rapihnya pasti ada salah satu kata-kata yang mungkin tidak sesuai dengan alur pembicaraan dari awal video hingga akhir. Itu yang dicari oleh Ibu Widya. Akhirnya apa? Ketika Ibu Widya menemukan kejanggalan dalam video itu, diungkapkan, yaitu yang namanya ilmu cocok logi. Lalu dicocokkan lagi dengan video orang lain, misalkan dari kubu sebelah, dari kubunya Pitra, misalkan si kuasa hukumnya Rudiana. Nah, si kuasa hukumnya Rudiana ini mengatakan bla 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 bla, dicocok logikan lagi dengan videonya KDM. Akhirnya apa? Dikomentarin lagi, dicocokkan lah ini antara kedua video. Nah, ini di mana cocoknya, di mana nggak cocoknya, dikomentarin lagi di media sosial oleh Ibu Widya, sehingga menggiring opini-opini masyarakat untuk mempercayai ilmu cocok loginya Ibu Widya. Kalau dikatakan indigo mana yang bisa menunjukkan kasus itu selesai dari zaman dulu? Apakah kepolisian bisa membuktikan, misalkan kalau misalkan indigo itu benar, dari pihak penyidik mencocokkan dengan apa yang dikatakan oleh indigo dengan apa yang dilakukan di lapangan? Pasti tidak cocok. Nah, contoh misalkan yang pertama, karena kesurupan dijadikan sebagai barang bukti. Akhirnya apa? Inilah sekarang yang terjadi. Karut marut tidak karu-karuan. Itulah yang terjadi. Nah, dari situ masyarakat, netizen itu harus pintar. Mana sih yang harus kita percaya, mana sih yang hanya sekedar omong doang. Nah, untuk pendapat dari netizen silakan tulis di kolom komentar, apa pendapat kalian tentang video ini, tentang mereka-mereka yang hanya berbicara di media sosial dan menjatuhkan mereka yang terjun langsung di lapangan.